Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian penghobi elektronik? Mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada kalian cara membuat power supply menjadi multifungsi. Bisa untuk mencuci motor atau menghidupkan pompa DC 12 volt, yang mana pompa ini kita gunakan untuk mencuci motor. Dan kalian lihat saja semburannya. Menurut saya ini lumayan ya untuk mencuci motor, yang membersihkannya dari debu-debu jalan. Oke, langkah selanjutnya coba kita cek dulu tegangan outputnya, atau kita kalibrasi berapa sih sebenarnya dari outputnya ini yang keluar. Terdapat 12,47, tapi di voltmeter digital menunjukkan 13,2. Ini menandakan voltmeter digitalnya sudah tidak bagus lagi karena tidak sesuai dengan outputnya. Oke, sekarang kita cobakan untuk mencharger dari baterai. Kemudian kita lihat ampernya, apakah dia naik? Ya, ampernya naik di 2 ampere lebih sekian ya. Oke sahabatku, inilah fungsi dari power supply-nya. Kemudian output yang kedua, yaitu output yang di bawah, itu saya hubungkan ke DC step down ya, yang katanya DC step down itu mengeluarkan sebesar 3 ampere. Itu saya gunakan untuk memvariabel dari power supply ini dari tegangan 8 sampai ke bawah, sampai 4 sampai 30 volt ya. Ini mengantisipasi karena power supply ini tidak bisa di-adjust dari tegangan dari 8 sampai ke bawah. Oke, untuk selanjutnya itu ada USB charger untuk mengecas tegangan yang sebesar 5 volt. Bisa untuk mengecas handphone, bisa mengecas senter dan aksesoris lainnya lah ya. Di sini saya cobakan untuk menggunakan sebuah MIPI. Nah sahabatku, tanpa berlama-lama lagi, apa saja alat yang harus kita perlukan. Oke, saksikan terus videonya, jangan kemana-mana. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Siapkanlah sebuah box hitam. Kotak ini bisa kita beli di toko elektronik dengan harga kisaran 25 ribuan. Kemudian kotak booknya kita kasih lubang-lubang ya, untuk menempatkan posisi voltmeter digital serta switch dan female jack output dari DC nya nanti. Kemudian siapkan sebuah power supply. Ini power supply telah kita ubah kemarin ya, telah kita variabel. Ini power supply universal. Jadi power supply ini saya potong sedikit heatsinknya demi untuk supaya bisa masuk ke dalam box itu. Oke. Nah, jadi inilah posisinya. Jadi pastikan bahwa dioda Schottky-nya itu betul-betul menempel di heatsink rata ya. Jadi dia bisa menyerap panas dengan baik. Kemudian kita tes, kita coba kita masukkan ke dalam box tersebut. Nanti kalau kalian mempunyai power supply yang berbeda, karena yang 5 ampere sampai 10 ampere itu berbeda-beda ya, kalian bisa posisikan saja sebaik mungkin dan bisa memilih box yang sesuai. Oke. Supaya box power supply ini tidak bergeser-geser dari dalam box, maka saya kunci dengan sebuah baut. Dari box tersebut saya buat lubang, kemudian headsinknya juga kita kasih lubang. Jadi kita kunci dengan menggunakan sebuah baut. Jadi apabila kita tenteng-tenteng nih power supply, nanti kita bawa kemana-mana dia tidak bergeser-geser ya. Langkah selanjutnya kita memasang sebuah switch atau saklar. Ini kita gunakan untuk sebagai power on dan off ya. Di depan kebetulan saya mempunyai switch yang berbentuk bulat. Ini bekas juga. Oke, setelah itu next kita coba ya. Bisa masuk dan sepertinya bisa berfungsi dengan baik. Kemudian kita menempatkan voltmeter digital. Voltmeter digital ini akan kita pasang di depan panelnya juga. Ini bertujuan agar mudah untuk memantau voltase yang dikeluarkannya. Setelah kita adjust
Oke, beginilah ya sahabatku, penampakan hasil dari saya bikin lubang di box ini. Tidak terlalu rapi karena saya menggunakan solder. Jika kalian mempunyai alat khusus untuk membuat box ini, maka buatlah serapi mungkin, semenarik mungkin, agar kalian tidak bosan menatap power supply kalian. Oke, di situ ada 2 voltmeter digital, satu itu langsung dari output yang 5 ampere, kemudian yang voltmeter digital yang kecil itu nanti akan kita gunakan untuk output dari step DC step down. Oke, siapkan 4 buah female jack DC output. Nanti kita pasang ke lubang-lubang tersebut ya. Ini kan jadi outputnya ada 2. Saya rancang satu untuk yang 5 ampere dan satunya yang kita menggunakan modul DC step down yang katanya itu sih speknya sampai 3 ampere. Tapi tidak tahulah realnya berapa. Oke, kita pasang dulu untuk jack female yang warna merah yang besar. Nanti ini saya posisikan untuk output yang 5 ampere. Jadi power supply ini kemarin kan bisa divariabel dari 8 volt sampai 25an ke atas. Nah, sedangkan kalau kita turunkan ke bawah dari sampai 7 volt ke bawah itu tidak mau, dia kedip-kedip. Jadi saya bersolusi untuk memberikan dia DC step down. Jadi DC step down lah yang bisa menurunkan dari tegangan dari 7 sampai ke bawah. Oke, begitu ya sahabatku. Pasang sebaik mungkin. Jangan ada lupa baut-baut yang tersisa. Oke, setelah selesai pemasangan female jack konektor untuk outputnya, sekarang kita pasang potensionya. Nah, jadi potensio ini berfungsi nanti untuk mengadjust dari tegangan power supply tersebut. Kita pasang, kita posisikan dia di depan. Posisikan agar kita mudah waktu mutar-mutarnya nanti. Oke, setelah selesai ada lubang yang petak segi 4. Lucu juga lihat lubangnya ya. Ini saya fungsikan untuk menempatkan posisi kipas. Nah, kipas ini adalah sebagai penghisap udara panas ya dari heatsink yang dihasilkan oleh power supply ini. Jadi power supply ini apabila kita gunakan melebihi dari 2-3 ampere itu dia akan panas. Kemudian kipas ini berfungsi untuk menghisap hawa atau suhu yang ada di dalam power supply ini, menghembuskannya keluar. Tapi dengan catatan kita harus mengkasih lubang ya, lubang-lubang kecil yang ada di belakang power supply ini. Terus kita perlu sebuah potensiometer itu 10 kilo ya, 10 kilo ohm. Ini nanti untuk mengadjust dari DC step down untuk voltmeter digital yang kecil. Kemudian pasanglah kabel yang berwarna hitam. Itu kan ada untuk ampere meter, volt ampere meter. Nah, itu kan ada kabel merah dan kabel hitam. Kabel hitam langsung tercolok ke ground dari power supply, sedangkan untuk kabel merahnya outputnya itu langsung terhubung ke ground dari output DC female jack. Sekarang kabel hitam kita hubungkan langsung ke ground dari power supply. Oke, setelah selesai pemasangan, kemudian outputnya itu kabel warna merah dari voltmeter digital terhubung ke output dari DC female jack tersebut. Ini kita satukan saja ya groundnya untuk atas dan bawah. Female jack kita satukan. Nanti groundnya outputnya jadi tetap satu, plusnya aja yang berbeda nanti. Oke, sambungkanlah ya, hubungkan antara female jack atas dan bawah. Setelah selesai menghubungkan antara female jack atas dan bawah untuk ground, kemudian pasanglah kabel yang berwarna merah dari voltmeter digital ke
female jack tersebut. Nah, nanti outputnya agar ampere meternya terbaca di voltmeter digital. Oke. Setelah selesai kita menghubungkan dari ground output power supply ini yang menuju female jack, kemudian kita akan menyolder kabel adjust dari tegangan power supply ini. Dia ada 2 kabel. Silahkan kalian lihat videonya bagaimana trik menaikkan tegangan ini. Bisa kita variabel dari 8 volt sampai 20 kan ke atas. Ya, satu kabel itu terhubung ke potensiometer, kemudian satunya lagi terhubung ke kaki dari potensio sebelah kanan. Untuk potensio multitron seperti ini kalian bisa lihat di video saya. Potensio multitron murah meriah dan sangat simpel membuatnya. Oke, next. Lanjut untuk tahap selanjutnya, kita untuk memberikan tegangan input PCC untuk voltmeter digital ini. Kebetulan saya untuk kabel merah dan kuning itu saya jumper saja, saya satukan. Jadi kabel merah itu kan untuk PCC menghidupkan voltmeter digital, sedangkan kabel kuning itu untuk membaca tegangan outputnya berapa. Nah, itu saya satukan di situ menjadi satu di plus output dari power supply ini. Kemudian untuk kabel yang berwarna hitam itu terhubung ke ground langsung ya, terhubung ke ground. Jadi di sini saya ambilkan dari tegangan yang dari output kabel warna hitam dari output dari power supply. Oke, kabel warna hitam. Untuk langkah selanjutnya adalah output plus dari power supply ini. Oke, output plus dari power supply ini terhubung ke female jack konektor yang besar warna merah itu. Dia tersendiri ya. Oke, sekarang kita hubungkan dari output plusnya ini. Kita baut, kita kencangkan. Kemudian setelah yakin bahwa ya terpasang dengan kuat, kemudian kita pasang langsung menuju konektor yang berwarna merah. Terserahlah ya, mau yang atas atau yang bawah, tapi intinya harus terpisah karena ini ada dual output nanti. Yang satunya bervariabel dari 8 sampai 25 ke atas. Nah, untuk yang modul step down ini, nah dia akan bervariabel dari 7 sampai ke bawah. Oke, yang untuk modul DC step down ini potensinya terhubung seperti itu ya. Satu kabel terhubung ke pin sebelah kiri dan satu pin akan terhubung ke sebelah kanan. Kalian bisa cek di video saya yang lain untuk pemasangan potensiometer digital yang di luar ya. Jadi mengapa demikian? Supaya kita mudah untuk mengadjustnya, mengadjust dari power supply, mengadjust dari DC step down ini. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita memberikan input tegangan ya. Input tegangan plus itu kita ambil dari plus output dari power supply, sedangkan minnya itu kita ambil dari ground dari power supply ini. Kalian perhatikan saja di videonya. Itu sangat mudah ya, karena di power supply ini ada masing-masing 2 output ya. Untuk plus ada 2 dan untuk groundnya ada 2. Oke, setelah selesai menghubungkan antara ground dan min untuk input. Oke, untuk langkah selanjutnya untuk output dari plus DC step dan ini saya hanya menggunakan satu kabel ya. Output untuk plusnya saja itu hubungkan ke female jack DC yang paling bawah atau jack DC yang kecil itu. Mengapa saya hanya menggunakan satu kabel? Karena sama saja groundnya kan tetap satu. Di input di DC step dan itu sudah mendapat input ground. Oke, untuk
untuk voltmeter digital yang kecil, pastinya kita mengambil input dari output dari DC step down ini untuk plusnya voltmeter digital, sedangkan untuk groundnya tetap terhubung ke ground. Oke, dari voltmeter digital saya ulangi, tetap terhubung ke ground. Sip, setelah langkah penyoleran selesai, beginilah sahabatku penampakannya ya. Agak sedikit sembraut, tapi pastikan penyolerannya pas dengan sesuai lah ya. Ground masuk ke ground, input masuk ke input. Oke, nanti kita posisikan dengan baik. Sekarang siapkan sebuah female jack USB dan sebuah charger handphone. Nah, power supply ini kita siapkan untuk charger handphone juga. Oke, pastikan input AC dan output DC-nya kita ketahui terlebih dahulu. Nah, ini adalah input AC-nya, sedangkan yang di sebelah kiri ada plus dan min, berarti itu output dari 5 volt charger ini. Ini kita fungsikan untuk men-charger handphone ataupun men-charger center. Yang penting 5 volt lah outputnya. Nah, oke, sekarang inputnya dan ini adalah outputnya. Oke, pastikan jangan terbalik pemasangan untuk min dan plusnya di female jack ini, female jack USB tercharger. Kalau terbalik, wassalam lah handphone kalian, bakar ya. Ya, pastikan cek atau cari datasetnya dulu di internet untuk female jack USB ini. Berhati-hati, jangan langsung, nanti kalau setelah terakit jangan langsung dicolokkan ke handphone. Cek dulu tegangan outputnya, posisinya jangan sampai terbalik. Ini ada kasus yang terbalik, wassalam handphonenya, kebakar USB-nya. Oke, untuk pemasangan charger handphone kita satukan saja di input AC ini. Input AC dari power supply. Oke, sementara untuk pemasangan input dari AC 220 kita coba menggunakan kabel ini saja ya, kabel standar inilah. Saya sudah kebiasaan kabel soalnya. Sementara kita menggunakan kabel ini dulu. Oke, kita tarik dia ke dalam. Kemudian satu kabel itu langsung terhubung ke input AC dari power supply ini. Kemudian untuk kabel yang satunya lagi itu terhubung ke saklar, input saklar tersebut. Nah, jadi jalurnya kita putus di sini untuk AC 220. Kemudian untuk outputnya nanti, output dari saklar ini, kaki yang sebelah atas itu baru terhubung ke input dari power supply ya satunya nanti. Jadi sebelah kabel input dari 220 itu kita putus melalui saklar ini. Kalian yang penghobi elektronik pastinya lebih tahu lah ya cara memutus dan menghubungkan arus AC 220 menggunakan sebuah saklar. Kemudian untuk charger handphonenya kita satukan saja di input 220 yang terhubung langsung ke power supply ini. Jadi istilahnya kalau waktu kita switch on dan switch off, jadi charger handphone ini otomatis akan mengikut ya, arus listriknya akan putus nyambung sesuai dengan power supply ini. Oke, saya satukan saja. Saya satukan dengan kabel dari input power supply ini untuk charger handphone. Nah, setelah selesai langkah penghubungan AC 220, sekarang agar kabelnya tidak masuk ke dalam atau masuk keluar di saat kita tarik, kita kasih dia kabel tits ya. Kita tahan
kasih di luar satu dan di dalam satu. Insyaallah ini tidak akan bergerak. Kemudian siapkan sebuah IC 78012. Ini berfungsi untuk menghidupkan kipas nanti ya. Itu saya tempel di heatsink yang tadinya untuk mengikat atau mengunci dari power supply ini. Oke, kasih heatsink dan kasih isolator ya, agar groundnya tidak terhubung ke heatsink. Ini input dari IC 7812 ini, inputnya langsung mengambil dari output plus dari power supply 5 ampere. Kemudian untuk bimbal jack USB dan voltmeter digital agar dia tidak bergoyang dan kokoh, kita kasih lem tembak saja ya, lem kemenangan kita. Lem sejuta umat ini tentunya, lem murah meriah tapi sangatlah efektif untuk kita gunakan. Oke, kita tembak saja mana-mana yang sepatutnya kita tembak. Untuk DC step down dan charger handphone saya menggunakan lem ini saja. Kalau bisa jangan menggunakan lem ini ya untuk yang panas-panas seperti DC step down. Kebetulan saya tidak mempunyai kabel cekatis yang panjang, sebab kalau terkena panas dia akan sedikit meleleh atau agak hidup dia nanti. Jika sudah selesai, kita langsung kunci saja. Sekarang kita kasih apa itu namanya, untuk potensiometer kita kasih topi agar dia nampak sedikit lebih rapi. Sekarang waktunya kita tes on. Oke, di voltmeter yang besar sudah terbaca 12 volt. Kita coba turunkan ke bawah 9. Nah, kedip-kedipkan ya. Iya. Artinya power supply ini bisa bekerja dari sekitar 8 sampai 9 volt dan dari sampai ke atas ya. Kita cek, kita putar saja. Oke, sedangkan untuk DC step down-nya tetap di 5 volt. Sekarang coba kita putar 4, 5. Kelemahan dari voltmeter digital yang kecil ini, dia hanya bekerja dari 3 volt mungkin. Tuh kan lihat, 4 volt. Di bawah 4 volt mati dia. Oke. Jika kalian mempunyai voltmeter digital yang dari 0 volt itu akan lebih bagus ya. Akan lebih mantap sebenarnya. Sekarang kita adjust yang power supply untuk output yang 5 ampernya sampai 21,8, sedangkan untuk DC step down-nya itu mengikuti dari output dari power supply ini, power supply yang 5 ampere ini. Oke, DC step down ini saya fungsikan untuk mencharger yang kecil-kecil lah ya. Kemudian untuk kipasnya pastikan ya berputar. Oke, sudah kalian lihat dia berputar. Ya, bekerja di 12 volt ya kipas ini. Dari itu saya menggunakan sebuah IC tadi 7812. Apabila kita adjust di bawah 10 volt, maka putaran kipas tersebut akan melambat. Bahkan kalau di bawah 10 volt dia bisa mati. Oke, demikian sahabatku untuk proses perakitannya. Sekarang kita coba tes saja. Kita coba kalibrasi dari voltmeter digital ini. Untuk yang output yang 5 ampernya kita coba cek ya untuk tegangannya. Nah, cuma terbaca 20 volt. Sedangkan untuk voltmeter digital yang kecil itu terbaca, iya, selisihnya tidak jauh ya. Voltmeter digital yang kecil itu di step down-nya terbaca di 5 volt. Kalau untuk yang voltmeter digital yang ada ampernya itu nampaknya selisihnya hampir 1 volt, 20 volt, sedangkan di voltmeter digital itu terbaca 21,8, hampir 1 volt lebih selisihnya. Oke, jika demikian ya kita bangsi-bangsi saja, kita kasih toleransi lah. Dari itu kualitas voltmeter digital kalianlah yang menentukan. Belilah yang bagus ya, agar bisa akurat outputnya terbaca.
Sekarang kita tes untuk USB chargernya. Kita tes dulu dengan menggunakan sebuah senter, jangan untuk handphone. Kalau handphone kebalik, berabe coy handphone kita. Oke, sepertinya mengisi dengan baik, terkedip-kedip ya. Oke, barulah kita bisa menggunakan charger ini ke perangkat yang sedikit lebih bagus, handphone ataupun MIPI ini. Oke, sepertinya bekerja. Ini power supply bisa kita gunakan untuk spray cuci motor 12 volt. Bisa kita gunakan untuk mencharger baterai 3-4S yang kapasitasnya bisa besar ya, 20 sampai berapa ampere gitu. Oke sahabatku, di ujung video ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian yang telah mendukung channel ini dan selalu setia menonton video-video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Stay created. Saya Yuris Elektro mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.